subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Satria Pajajaran. Kali ini bersama Panglima Tempur, Umeng 93. Kali ini, kami akan mengunjungi sebuah bendungan di sebuah desa Tanjung Sari sekaligus menghadiri acara pernikahan yang dilangsungkan di kadung tersebut. Ya, kami mengantar calon pengantin pria dari kampung kami di desa dan kecamatan Sindangwangi ke calon pengantin wanita yang berada di desa Salagedang, Sukahaji, Majalengka. Jajah pengantin kali ini, selain menghadiri acara pernikahan Ananda Atang dan Dee, kita juga akan mengenal lebih dalam tentang desanya sebagai pengetahuan kita. Sambil jalan-jalan melihat suasana Jalan Raya Cirebon M. Ajal NGKA, melihat pemandangan sekaligus menambah wawasan. Dan inilah asal-usul Desa Salagedang dan Desa Tanjung Sari. Sebuah desa mungil terletak di sebelah timur kota Majalengka. Desa ini cukup strategis dan mudah dijangkau karena terhubung lalu lintas Raja Galuh Majalengka sebagai salah satu jalur utama di Kota Anyen. Mayoritas penduduk desa Salagedang bermata pencaharian sebagai petani dengan hamparan sawah yang cukup luas nan hijau. Sebelah timur desa berbatasan dengan Desa Tanjung Sari, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikosi. Notabene warga desa Salagedang adalah Muslim. Desa Salagedang berasal dari dua suku kata yakni Sale dan Gedang. Kedua suku kata ini masing-masing memiliki arti dan sejarah. Meskipun desa ini menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa resmi kesehariannya. Namun menurut alur cerita sejarah dua suku kata tersebut, di atas diambil dari bahasa Jawa. Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan orang-orang Jawa Cirebon yang telah ikut serta mengukir beberapa kisah di tempat ini. Sel memiliki makna makanan kue terbuat dari buah pisang yang sudah dikeringkan. Pada zamannya banyak sekali pengrajin kue pisang di desa Salagedang, sementara gedang bahasa Jawa berarti pisang, berbeda halnya dengan gedang dalam bahasa Sunda yang berarti buah pepaya. Seiring perputaran waktu dan berita dari mulut ke mulut, nama ini berubah menjadi Salagedang yang berarti kue pisang yang telah dikeringkan. Mungkin nama itu hanya sebagai apresiasi ataupun sebutan untuk suatu tempat saja agar mudah diingat oleh orang. Mayoritas penduduk desa Salagedang adalah petani. Namun ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dikaji. Dalam perekonomian desa Salagedang yang sekarang ini sudah lumayan maju pesat. Sebagian warga desa Salagedang telah sukses menjadi pengusaha yang sudah tersohor sebagai berikut. Pengrajin anyaman bambu seperti kerajinan tangan dalam membuat bobokos, said, asepan, sair, dan lainnya. Pengrajin bibit hortikultura, yaitu usaha menanam bibit pohon, penangkaran bibit pohon lengkap dari berbagai jenis untuk dijual. Pengusaha batu alam andesit dan template. Versi sesepuh zaman dulu menceritakan, dahulu kala terdapat sebuah batu ajaib yang terbelah dua di desa Sudahanting. Tepat di tengah batu tersebut sesala, dalam bahasa Sunda, tumbuhlah pohon pisang
yang disebut gedang dalam bahasa Jawa. Kabar tentang batu ajaib dengan pohon pisang di tengahnya sesela tersebar hingga ke wilayah Kesultanan Cirebon. Beberapa waktu kemudian, Sang Sultan Cirebon mengubah nama desa Sudahanten menjadi Salegedan, dan pajak upeti yang harus diserahkan ke Kesultanan Cirebon pun berupa pisan atau gedang dalam bahasa Jawa. Versi lainnya menyatakan bahwa Salegedan saat itu masih bernama Desa Sudahanten sangat terkenal dengan kesuburan tanahnya. Banyak pohon pisan yang tumbuh di halaman rumah penduduk, sehingga pengunjung luar desa terkagum-kagum dengan pohon gedang ini. Buah pisang menjadi favorit untuk dikonsumsi oleh masyarakat Salagidang, dan sisanya dijadikan sale, yaitu kue berasal dari pisang yang sudah diawetkan. Alkisah, pada suatu hari, Sultan Cirebon mendengar kabar tentang kesuburan desa Sudahanten dan memerintahkan Bapak Soleh, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh rakyat, untuk mengganti nama desa menjadi Salegedan. Bapak Soleh juga menjabat sebagai kuwu, dan masyarakat desa sering mengunjungi makamnya di sekitar tanjakan Jaha Salegedan yang sering dijuluki makam Mbah Buyut Rura. Itulah tentang sekilas asal-usul desa Salegedan, tempat tinggal calon pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan di Kedung Kirang Desa Tanjung Sari, yang merupakan tetangga desa Salegedan. Sebelum pemekaran, Desa Tanjung Sari merupakan bagian wilayah Salegedan dulunya. Tanjung Sari merupakan salah satu desa yang terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara Raja Galuh Majalengka kota, tepatnya di sebelah timur bersebelahan dengan Desa Salegedan. Batas Desa Tanjung Sari di sebelah selatan adalah Desa Gunung Kuning, Jayi di sebelah utara, dan Cemplang di sebelah timur. Tanjung Sari merupakan desa hasil pemekaran pecahan wilayah dari Salegedan, sehingga memiliki kaitan erat sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Alkisah bermula dari perluasan wilayah Salegedan pada tanggal 3 Mei tahun 1983, secara administratif Tanjung Sari resmi berpisah dan mendirikan kampung halaman sendiri yang dipimpin langsung oleh pejabat sementara PJS Sekretaris Desa Salegedan, Bapak Mahdi, dalam kurun waktu 7 bulan lamanya. Baru setelah itu, Tanjung Sari dipimpin oleh pejabat resmi Kepala Desa Kuwu terpilih BPK, Dr. Andus Didi Suryadi. Hingga masa jabatan tahun 2012 kemudian dilanjutkan lagi oleh Bapak Tasrif. Sejarah penamaan Desa Tanjung Sari berasal dari BPK, Tomahai Kurudi, ketika diadakannya rapat akbar untuk menentukan nama desa yang baru ini. Secara linguistik, nama Tanjung Sari merupakan dua kalimat majemuk, yakni gabungan dari dua kata Tanjung dan Sari. Kata Tanjung itu sendiri berasal dari nama pohon dulu yang banyak tumbuh di sebelah timur pesawahan Desa Salegedan. Sementara Sari memiliki makna buah, cairan isi dari buah-buahan. Jika diartikan Tanjung Sari berarti pohon Tanjung yang berbuah. Nah, buah Tanjung itu sendiri kini telah berubah wujud menjadi Pasar Tanjung pada tahun 1974. Karena di wilayah itu sendiri sudah tidak ditemukan lagi pohon Tanjung. Potensinya tidak jauh berbeda dengan sesepuh desa pendahulunya Salegedan,
yakni batu alam template dan coral split yang digali dari sebelah selatan Tarikolot mendekati desa Gunung Kuning. Potensi alam yang dimiliki Tanjung Sari benar-benar memberikan peluang besar untuk dijadikan mata pencarian sebagian besar masyarakat dalam mengais rezeki. Banyak sekali para pengusaha batu telah sukses meraup rupiah dengan menjadi distributor batu alam Majalengka dengan skala pasar nasional. Beberapa aktivitas di area Gunung Batu yang lazim dikerjakan oleh masyarakat setempat antara lain mekprek batu, motong membelah, dan mengangkut. Oke sahabat Satri, mungkin itulah sejarah singkat tentang Desa Tanjung Sari dan Desa Salagedang, Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat. Semoga bisa menambah wawasan ilmu sahabat Satria semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan abring-abringannya lagi sahabat Satria. Lanjut melihat ijab kabul, akad nikah Ananda Atang dan Ananda Dea sebagai pasangan pengantin. Melangsungkan pernikahan yang tentu saja sakral dan tidak biasa di sebuah bendungan Cierang, tepat berada di depan gedung, dan diapit oleh satu sungai besar dan satu sungai irigasi. Tentu saja tidak bisa sembarangan melakukannya. Sudah tentu dibutuhkan penjagaan gaib untuk mengantisipasi dari gangguan makhluk kasar mata. Ya, saya Panglima Tempur Umang 93 dan Kasatria sendiri berhasil menemui 7 orang pintar di wilayah bendungan tersebut yang tidak lain mungkin bertugas menjaga acara tersebut. Dan kami pun sempat berbincang tentang salah satu penunggu tak kasat mata yang mendiami salah satu batu besar di bendungan tersebut. Baiklah sahabat Satrin, yuk kita saksikan keseruan akan nikahnya. Semoga mereka dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmat. في حزن إليك وسلام الحاضر غير غافل ولا تنهو عن ذكر المقابر وكفان إليك وسلام بجاه محمد ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونداب إليه وحرم السفاح ووعد عليه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Bapak, nuhun widik ka Bapak. Sareng nuhun panglikapkeun teh ka hiji pamegat anu nami Hatang Sutareja
putrana Bapak Dargo sareng Ibu Agina almarhum Olayan nganggo mas kawin mangrupi perhiasan emas anu abotna 10 gram daya angga pasrah ka Bapak kanggo nikahkeun anak. Saya terima nikahnya Dea Rahmawati putra Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya saudara Atang Sutarja, Bapak nikahkan Anda dengan putri Bapak dengan mas. Ya Atang Sutarja, Bapak nikahkan Anda dengan putri Bapak bernama Dea Rahmawati dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dea Rahmawati putri Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Dan putri Bapak bernama Dea Rahmawati dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dea Rahmawati putri Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma rabbana Oke sahabat Satria, mungkin hanya itu saja. Perjalanan kali ini, mungkin di lain kesempatan. Kita bertemu lagi di cerita yang lebih seru. Terima kasih.